Pemirsa, tentu kita sudah sering mendengar pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Nah, sedikit dari kita yang mengenal Purna Paskibra Indonesia atau PPI. Di Kota Kretek, Kabupaten Kudus, pemirsa, hari ini saya akan bertemu dengan salah satu perwakilan dari Purna Paskibra Indonesia. Nantinya saya akan bertanya-tanya dan mengenal lebih dekat Purna Paskibra Indonesia dan bagaimana kiprahnya dalam kepemudaan di Kabupaten Kudus. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan mampir ke kantor Disdikpora Kabupaten Kudus dan akan bertemu dengan Bapak Sumono selaku staf kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus. Pasti seru pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bertemu dengan Bapak Sumono selaku staf bidang kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus, dan nantinya bersama Pak Sumono saya akan bertanya-tanya terkait Purna Paskibraka Indonesia atau PPI. Selamat pagi Pak Sumono. Selamat pagi. Sehat Mas. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Pak, ini saya mau tanya-tanya terkait PPI ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu PPI kepada pemirsa ini. Oh iya Mas. Perkenalan dulu Mas. Mas iya. siapa? Mas Fajar Pak. Mas Fajar ya. Mas Fajar ya. Terima kasih ya Mas Fajar. Terkait kita berbicara tentang Paskibraka atau PPI. Kita itu berawal dari kegiatan pembinaan Mas ya. Kegiatan pembinaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, khususnya di bidang pemuda itu. Di kepemudaan itu ada beberapa kegiatan, di antaranya kegiatan wawasan kebangsaan dan pengkaderan kepemimpinan. Oke. Di sini untuk kegiatan Paskibraka masuk pada kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan kegiatan pengadilan kepemimpinan. Nah, dari kegiatan Paskibraka ini kita harus selektif dalam memilihnya, sehingga proses untuk jadi PPI itu diawali dengan cara seleksi. Dari kita bisa door to door, bisa bersurat. Tapi untuk seleksi Paskibraka Kabupaten Kudus itu kita bersurat ke sekolahan. Ke sekolahan kita meminta peserta dari sekolahan itu di Kabupaten Kudus yang ada dari SMA, SMK, MA. Itu semua sekolah Pak ya? Iya semuanya. Jadi yang ada di Kabupaten Kudus, tidak hanya artinya baik negeri maupun swasta. Itu kita minta berdasarkan jumlah Mas ya. Ada yang gemuk, ada yang sedikit, karena kan kalau sekolah yang reguler otomatis yang artinya negeri itu lebih banyak siswanya, sehingga kapasitas untuk siswanya yang kita pilih mungkin agak banyak sedikit. Jadi kita seleksi dari sekolahan itu, juga menyiapkan juga sebelumnya, sehingga nanti ketika kita minta dia sudah siap. Nah gitu. Jadi kita bersurat, tapi kalau kita ingin lebih efektif, lebih lebih mendapatkan atau peserta yang sesuai dengan harapan kami, kita door to door. Tapi door to door itu juga tidak mungkin terpilih juga nanti Mas, karena kita hanya menentukan ini. Misal kita ke sekolahan, kita pilih anak-anak yang tinggi, terutama yang tinggi ya, sesuai dengan kriterianya kan tinggi, harus tinggi ya. Kalau minimal yang utas 170 lah itu kita, yang putih 160 kan gitu. Kemudian kita tunjuk ini besok ikut seleksi. Tapi kita juga bersurat ke sekolahan itu, sehingga nanti dapat peserta yang mumpuni dan nanti jadi petugas Paskibraka di Kabupaten Kudus ya ideal. Nah, dan alhamdulillah dari proses itu kita menghasilkan yang baik. Kita menghasilkan alhamdulillah dari tahun ke tahun kita sering lolos, baik provinsi ya, terutama provinsi itu kita sering lolos. Dan nasional alhamdulillah 2 kali, 2016 dan tahun ini tahun 2022 ini alhamdulillah kita lolos di nasional, lolos di provinsi, lolos. Nah, keberhasilan ini tidak hanya dari kami saja Mas, itu juga dibantu oleh dari beberapa tim yang ada dan juri yang ada. Kami bekerja sama dengan PPI Purna Paskibraka yang kakak senior ya, itu PPI itu. Kemudian dari pelatih itu dari Polres, kemudian dari unsur TNI, kemudian dari praktisi pendidikan juga, karena di situ ada beberapa materi yang harus dimiliki adik-adiknya, sehingga kita harus selalu kerjasama dengan instansi yang ada. Ya contoh kita dengan unsur TNI dan Polri, otomatis itu kan PBB-nya. Ya kita PBB, kemudian
bela negaranya pasti pas itu ya, pasti cocok lah di situ. Kemudian untuk yang partisi kependidikan, untuk wawasan kebangsaan, otomatis kita ambil yang dari situ juga. Untuk yang fisiknya kita juga ambil dari guru olahraga. Kemudian untuk imtaknya kita juga dari pendidik agama ya, guru agama. Kemudian untuk yang wawasan kebangsaan juga itu kita kerjasama juga dengan Kesbangpol juga. Jadi memang untuk proses paskibraka itu sangatlah selektif sekali. Panjang ya, panjang sekali. Itu kita setelah seleksi kita juga nanti menyiapkan yang untuk seleksi untuk yang provinsi, Mas. Jadi kita kader lagi untuk yang adik-adik itu sehingga nanti setidaknya nanti bisa lolos baik provinsi maupun nasional. Sehingga nanti bisa membawa nama baik Kabupaten Kudus. Seperti itu. Artinya memang PPI ini mantan dari Paskibraka itu sendiri, Pak, setelah bertugas begitu, Pak ya. Iya. Kalau PPI itu, Mas, yang namanya PPI kan Purna Paskibraka Indonesia. Itu biasa dinamakan PPI itu kalau sudah dilantik ya, atau dikukuhkan oleh Bapak Bupati Kudus. Jadi adik-adik yang sudah terseleksi dan alhamdulillah sudah lolos dan bahkan sudah menjadi petugas itu nantinya sebelum bertugas dia dikukuhkan terlebih dahulu. Sehingga mungkin tanggalnya biasa sering itu tanggal 16 ya. 16 sehingga nanti sudah dilantik dia secara resmi menjadi petugas atau petugas pengibar bendera. Setelah selesai itu baru Purna Paskibraka nanti. Nah, setelah mereka Purna Paskibraka dia terus jadi satu kesatuan di situ nanti ketika ada kegiatan-kegiatan sering didaulat sebagai duta Pancasila. Gitu. Ya. Pak, ini mungkin saya masuk ke sebenarnya peran PPI ini dalam kepemudaan khususnya di Kabupaten Kudus ini gimana, Pak, kalau Bapak memandang? Iya, kalau peran untuk PPI sendiri itu sebenarnya banyak, Mas. Dia sebagai duta Pancasila. Duta Pancasila. Untuk menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Ya kan? Dan kemudian dia juga sebagai pelopor untuk kegiatan-kegiatan di sekolah juga, sebagai figur contoh ya, Mas, contoh sebagai duta sekolah. Kalau mengatakan saya itu kenapa? Mereka adalah figur-figur yang sudah terlatih dalam kegiatan bela negara di situ. Dia dibekali terkait dengan pembekalan fisik maupun materi-materi terkait wawasan kebangsaan, sehingga setidaknya nanti dia bisa menyampaikan pada teman-temannya di sekolah seperti itu. Pak, mungkin ada berapa anggota, Pak, mungkin PPI ini? Untuk anggota PPI tersendiri itu kalau di Kabupaten Kudus secara keseluruhan itu 64 ya. Tapi karena itu yang tingkat kabupaten ya, Mas, ya Paskibraka itu ada 64 dan alhamdulillah karena kita kemarin itu yang lolos itu di provinsi dan nasional sehingga itu jumlah 66. Itu masuk dalam satuan PPI Kabupaten Kudus. Tapi kan kalau di kegiatan tetap dia mengikuti masing-masing kegiatan yang ada. Kalau yang lolos di provinsi, otomatis nanti kalau ada kegiatan provinsi ikut di provinsi. Kalau yang nasional tetap ikut di nasional juga. Tapi ketika sudah kembali dari masing-masing tugasnya, baik provinsi maupun nasional, dia kembali ke Kudus ya, Kudus sendiri ya. Gitu. Pak, mungkin ini untuk pesan ini kepada PPI ini, Pak, mungkin dari Pak Sumono sendiri. Untuk pesannya ya, untuk pesan PPI, ya harapan saya, ya jangan hanya berprestasi di saat di masa sekolah karena masih panjang sekali. Ya, jadi harapan saya ketika dia sudah masuk dalam satuan Purna Paskibraka Indonesia, dia nanti bisa mengembangkan dirinya lagi itu ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya apa? Di kampus nanti dia ikut kegiatan-kegiatan yang setidaknya hampir sama. Kemudian dia juga nanti bisa memberi manfaat kepada sekolahnya ya, artinya bisa membina adik-adiknya di sekolahnya sehingga nanti muncul PPI dari masing-masing sekolah yang ada. Jadi kalau PPI itu nanti bisa seperti itu, setidaknya nanti muncul pemimpin-pemimpin yang baru, Mas, yang mungkin visioner ya, artinya mereka bagus ya ke depannya itu Indonesia lebih
makmur, sejahtera dan adil ya, berkeadilan. Masa lah. depan cerah, Pak. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sumono. Habis ini saya akan bertemu dengan salah satu perwakilan dari PPI ini untuk siap, nanti lebih mengenal PPI lagi. Mungkin. Oke Mas, nanti ketemu sama adik-adik ya, PPI, dan salam untuk adik-adik juga ya. Oke, terima kasih Pak Sumono. Oke, ya, siap. Nah pemirsa, habis ini saya akan ajak pemirsa untuk menemui salah satu perwakilan dari PPI Kabupaten Kudus. Ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, untuk lebih kenal dekat dengan PPI Kabupaten Kudus, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Nadia. Kak Nadia ini selaku Wakil Ketua PPI Kabupaten Kudus. Kak Nadia sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kelihatan seger banget hari ini. Oh iya, ini. harus seger dong. Oke Kak Nadia, tadi saya sudah berbincang dengan Pak Sumono ini terkait PPI. Lah ini pulang afdol juga kalau saya belum ngobrol-ngobrol juga dengan pengurus PPI ini. Iya, harus. Kak ini bisa menambahi ini PPI ini sebenarnya apa Pak? Bisa dijelaskan Kak ini Kak? Oke. Jadi PPI itu singkatan dari Purna Paskibraka Indonesia. Purna Paskibraka Indonesia sendiri adalah sebuah organisasi atau forum yang menaungi orang-orang atau pemuda-pemuda yang purna setelah Paskibraka. Jadi mereka yang selesai bertugas itu nanti akan masuk ke sebuah organisasi yang namanya PPI atau Purna Paskibraka Indonesia. Oke, berarti setelah misalnya 17, tanggal 18 ini sudah masuk ke PPI ya? Iya, sudah masuk. Jadi misal selesai penurunan pun 17 Agustus sore mereka sudah purna. Jadi mereka sudah tidak mengemban nama Paskibraka tapi sudah menjadi Purna Paskibraka Indonesia. Oke. Gitu. Kak mungkin itu dihitung sejak tahun kapan Pak? Kak ini Kak? Kalau sebenarnya itu Purna Paskibraka Indonesia kalau tingkat nasional itu sudah 20 tahun lebih ya, 20 atau 30 tahun lebih. Tapi kalau di Kabupaten Kudus sendiri itu baru berdirinya tahun 2009. Oke. Gitu. Terus jadi ini sudah kepengurusan ketiga ya berarti ya. Kepengurusan saya sudah tahun ketiga. Gitu. Oke. Kak mungkin kegiatannya ini, saya kepo ini, kegiatannya apa aja ini Kak? Kegiatannya PPI itu ya selain ada Paskibraka, ada kepemudaan juga. Soalnya kan kita jadi mitra dinas, jadi apapun kegiatan terkait pemuda mesti kita dilibatkan. Contohnya mungkin? Contohnya kemarin ada latihan dasar kepemimpinan pemuda, itu dari dinas juga kita ikut. Terus tadi ada wawasan kebangsaan, itu kita juga ikut mengatasnamakan pemuda. Kemudian ada upacara-upacara kita juga ikut, terus hal-hal seleksi Paskibraka, pemusatan Paskibraka, pokoknya yang terkait Paskibraka itu selalu di bawah naungan PPI sama dinas. Oke, meskipun tugas mengibarkan bendera itu udah selesai, tapi masih ada rangkaian banyak kegiatan juga Kak ya? Iya, soalnya kan selalu setiap upacara kan harus ada pengibarannya. Nah, yang mengibarkan bendera itu harus dari PPI. Oke. Gitu. Kak mungkin tadi kan nyebutin kan masih ranah kepemudaan dan Paskibra ini. Kalau ada ranah lain mungkin misal sosial begitu? Ada, kalau bidang sosial nanti kita setiap tahun wajib ada baksos, itu agenda tahunan. Kalau misalnya HUT PPI kita bakal bagi-bagi bantuan sosial ke yang membutuhkan, apa misal ke siapa yang pinggir jalan, siapa tukang sapu atau siapa itu mesti. Terus ada donor darah juga, itu kan masuknya ke sosial. Terus kalau misal ada bencana-bencana di Kari Sedianan Pati lah, ibaratnya Kudus, misal ada banjir, terus dari ada kecelakaan apa, itu masih kita nanti galang dana. Gitu. Oke, luar biasa. Masih kompak kayak ini Kak? Harus kompak, harus selalu kompak. Oke. Didoain biar selalu kompak. Kak ini soal anggota ini. Pasti kan setiap tahun kan nambah. Iya. Terus ini sudah berapa ini Kak? Pasti besar juga ini anggotanya. Kalau anggotanya 60 lebih ada. 60-an lebih. Yang aktif 50-an. Ya, anggotanya nyebar sih, ada yang sampai ke Jakarta juga ada, Bogor juga ada. Kan anggotanya itu kan kayak masih kuliahnya kan masih di luar kota, tapi dia masih ikut anggota PPI, cuman ada yang aktif, ada yang enggak. Tapi kalau masalah ngomongin jumlahnya ya udah 50 lebih sih. 50 lebih ya. Oke, Kak untuk ngordinir ini kan juga pasti udah pisah-pisah juga ini. Iya. Tantangannya apa ini? Sebenarnya tantangannya itu kita cuman terkendala sama timing. Ngumpulin orang-orang dalam satu waktu itu agak susah ya.
kita jadi harus berkorban. Misal si A, aduh aku nggak bisa hari ini, si B. Jadi kita tuh selalu voting mau rapat kapan, mau kumpul kapan. Yuk ini ada yang dibahas, kita harus kumpul gini gitu. Jadi ya sebisa mungkin harus. Jadi biasanya tuh mengantisipasinya kita harus tanggal sekian ya, jam sekian di sini. Kalau yang nggak bisa datang minta tolong izin dulu, tapi kalau yang bisa hadir silakan. Oke, Kak, ini soal komunikasi nih sama dinas ini. Iya. Sejauh ini mungkin masih terus komunikasi kah? Untuk komunikasi sama dinas, alhamdulillah sejauh ini selama saya bermitra dengan dinas sih, alhamdulillah lancar, aman, bagus ya. Kalau misalkan memang terkendala sedikit-sedikit ya wajar ya. Biasanya itu emang kalau di lapangan misal terkait Paskibraka itu emang agak-agak panas-panas sedikit lah. Tapi alhamdulillahnya sih masih baik-baik aja kok. Oke, mungkin ada kerjasama, mungkin ada terkait apa ya, event-event begitu, mungkin apa saja Kak sama dinas? Kalau kerjasama event sama dinas itu ada 2 event wajib ya. Yang pertama seleksi Paskibraka itu tiap tahun mesti ada. Yang kedua sama pemusatan. Dua event itu wajib. Soalnya kita kan di bawah naungan dinas. Gitu. Oke. Kalau seleksi itu PPI masuknya nanti sebagai apa? Maksudnya penyeleksi atau kan? Gimana? Jadi gini, dinas itu kan penyelenggaranya. Kita yang bekerja. Yang nyeleksinya gitu. Kita panitianya, tapi dana-dana yang lainnya itu tanggung jawabnya dinas gitu. Oke, berarti misalnya Koop sih maksudnya. Oh iya, misalnya yang ini memenuhi standar atau enggak itu PPI masuk di situ juga ya? Iya, PPI ikut. Oke. Tapi jurinya juga ada dari TNI ada, dari Polri juga ada gitu. Oke, artinya memang selalu dilibatkan terus juga ya? Iya, selalu dilibatkan terus kok kalau ada kegiatan apapun. Oke, Kak, ini soal masuk ke kepemudaan ya. Menurut Kak Nadia ini, kalau ngomongin pemuda, Paskibra ini kan juga isinya pemuda-pemuda juga ya? Iya, semuanya muda. Isinya juga pemuda, oke. Betul. Kak, ini menurut Kak Nadia ini, karakter yang harus dimiliki seorang pemuda ini, apa aja ini? Karakter yang harus dimiliki seorang pemuda itu menurut saya itu yang pertama harus jujur. Jujur pasti ya. Terus yang kedua harus disiplin. Yang ketiga harus tangguh. Terus yang keempat itu harus kuat mental. Itu kalau sekarang tuh mentalnya tuh harus kuat gitu, jangan lemah pokoknya. Oke, bentar kok mengarah ke kuat mental ini. Pasti ada alasan ini. Soalnya tuh gimana ya, kalau zaman-zaman sekarang kan pemuda-pemuda itu kayak masih diombang-ambing gitu loh Mas, apalagi yang kayak usia-usia kita kan masih labil-labil gitu ya, kadang-kadang ikut arus A, kalau misal ada arus B kita ikut arus B gitu kan, ibaratnya mentalnya tuh masih di tengah-tengah gitu, belum menemukan aku harus ikut yang ini, aku harus punya pendirian gitulah. Ibaratnya kan kalau pemuda zaman sekarang tuh dia tuh harus punya pendirian, gimana pun biar kita tuh nggak bisa digoyain gitu loh. Soalnya kalau ya gitu kita kan bakal jadi penerus bangsa, gimana kita bakal jadi penerus kalau masalah diri sendiri aja kita masih goyah. Oke, luar biasa ini. Kak, ini mungkin terakhir. Oke. Harapan ini ke pemuda-pemuda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus nih. Atau juga harapan ini ke anggota-anggota PPI juga ini. Harapannya harus menjadi pemuda yang bisa dibanggakan, harus menjadi pemuda yang bisa dalam segala hal, terus harus menjadi penerus bangsa yang hebat. Oke, luar biasa. Harus jadi penerus bangsa yang hebat ini goalnya. Ya, benar. Oke, Kak Nadia terima kasih ini udah nemenin ini. Terima kasih juga sudah mau ngobrol. Oke, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan Kak Nadia selaku perwakilan dari PPI Kabupaten Kudus, dan sebelumnya juga saya sudah berbincang dengan Pak Sumono dari Disdikpora Kabupaten Kudus, dan akhirnya kita bisa mengenal lebih dekat Purna Paskibra Indonesia Kabupaten Kudus. Tak terasa saya sudah menemani pemirsa mengenal lebih dekat PPI Kabupaten Kudus. Pasti saya akan kembali pemirsa, namun di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.